Ya, ya. Jadi saya kira ini orang-orang yang berpengalaman angkatan ini, ya 2019 kan ya Pak Wahyu ya. Ya, jadi 2018 kalau bisa 2018 Pak. 18, 19 lah, 18 mah udah ujian atau 19 ya. 19 ya. Baik, hari ini kita lihat tentang pengertian lingkungan hidup. Tapi materi kuliah kita itu kan ada kata biodiversitas, ada pengetahuan lingkungan, kemudian ada konservasi gitu. Ada 3. Jadi suatu yang luar biasa mata kuliah ini. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita cermati atau yang mungkin yang pertama dijelaskan itu tentang pengetahuan lingkungan hidup ya. Jadi itu dulu karena sebenarnya yang memberi nama sangat tidak paham dengan mata kuliah ini sebenarnya sehingga harus dirubah seperti itu. Ya. Baik. Apa namanya? Kita lihat dulu tentang pengertian lingkungan hidup ya. Nah, tapi sebelumnya kita cermati dulu tentang apa sih pengetahuan lingkungan itu ya. Jadi ini kajian interdisipliner tentang pengelolaan ekosistem, mengukur dan mengevaluasi dampak kegiatan manusia dalam ekosistem. Ya, tujuannya sih untuk kepentingan dan kelulus hidupan manusia gitu ya. Nah, namanya juga pengetahuan lingkungan, tentu ini lebih lebih luas dari ilmu sih sebenarnya ya. Jadi ada yang kan pengetahuan itu semua yang dimiliki seseorang kan. Nah, di dalamnya bisa saja berupa ilmu dan yang lain sebagainya. Mungkin pengalaman praktis dan lain sebagainya ada di sana. Makanya pengetahuan lingkungan ini dikatakan interdisipliner karena ternyata pengetahuan lingkungan itu dihiasi atau dibangun gitu ya oleh sejumlah bidang kajian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, kenapa orang biologi katakanlah lebih bukan berwenang sih, siapapun berwenang kalau punya pengetahuan yang baik tentang pengetahuan lingkungan gitu ya. Ya, yang jadi konsep dasarnya adalah tentang ekologi sih sebenarnya. Ya, jadi sudah tadi dikatakan interdisipliner karena yang membangun pengetahuan lingkungan itu tidak hanya biologi secara khusus, tapi ternyata IPA. Ya, IPA itu kan kita tahu ada fisika, kimia, biologi dan bahkan matematik juga menjadi pembangun dari pengetahuan lingkungan ini. Di samping ada ilmu pengetahuan sosial. Kenapa? Karena ketika bicara pengetahuan lingkungan, ya, maka kita tidak lepas dengan manusia dan sistemnya. Oleh karena itu, bidang kajian kependudukan, sistem sosial, ekonomi, budaya juga akan melengkapi pengetahuan lingkungan. Sehingga dikatakan bahwa pengetahuan lingkungan itu bersifat interdisipliner. Ya. Gitu. Jadi ada irisan kurang lebih seperti ini. Ya. Kemudian ini contoh ya bagaimana sumbangsih berbagai bidang kajian ilmu ya terhadap pengetahuan lingkungan. Kita mulai dari mana? Kimia lah. Ya, kimia ketika bicara tentang pencemaran lingkungan, bagaimana interaksi bahan kimia buatan dan kimia alami terhadap lingkungan, itu tentu kajiannya dari bidang kimia. Lalu geologi. Geologi ini kan bicara tentang ilmu tanah ya dan segala terkait dengan tanah, gunung berapi dan lain sebagainya. Ini pun sama ya, misalnya ketika kita bicara tentang tanah, kenapa di tempat ini subur, di tempat lain tidak, ya inilah yang bisa menjelaskannya. Karena ternyata distribusi lapisan tanah
pembangun tanah itu sangat tergantung dari jenis berbagai batuan yang menyusunnya. Politik, ya ini yang orang luar mungkin tidak begitu paham bahwa politik itu sangat menghias pengling, ya, pengetahuan lingkungan. Kenapa? Karena semua produk pengelolaan lingkungan hidup itu berasal dari aktivitas orang-orang politik, ya. Hukum, aturan, dan lain sebagainya, termasuk aturan-aturan denda, pidana, dan sebagainya itu adalah produk politik, ya. Kemudian sosiologi sudah dikatakan tadi tidak mungkin lepas karena ada manusia di dalamnya. Manajemen, bagaimana mengelola lingkungan dengan baik dan benar, orang-orang manajemen yang akan memberikan kontribusinya. Kemudian tentang ekonomi, ya kita tahu bahwa di lingkungan itu atau pengetahuan lingkungan itu pasti akan dibahas tentang sumber daya alam. Yang nanti yang sangat menonjol adalah sumber daya alam yang terkait dengan keanekaragaman hayati. Dan ternyata keanekaragaman hayati itu atau biodiversitas itu punya nilai ekonomi yang sangat luar biasa. Dan itu merupakan modal pembangunan yang luar biasa untuk Indonesia, ya. Anda saya kira sudah tahu, ya, gonjang-ganjing yang terjadi sekarang hampir semua terkait dengan kepentingan ekonomi. Fisika, ya sudah pasti Anda pahami. Jadi ketika ingin membahas tentang global warming, kenapa global warming itu menjadi masalah dan berbahaya gitu, ya. Orang-orang fisika dan kimia, terutama orang fisika sih sebenarnya ini yang bisa menjelaskan dengan baik gitu, ya. Kemudian kalau biologi, ya kita sudah sangat paham melalui ekologinya. Kita sangat paham bahwa ekologi sebenarnya merupakan alat utama walaupun pendekatannya sangat berbeda, ya, sangat berbeda. Nah, itu sumbangsi berbagai bidang kajian yang memberikan kontribusinya terhadap pengetahuan lingkungan. Yang berikutnya, ya, Anda bisa lihat, ya. Jadi di sini ekologi sebagai alat utama. Jadi kita tahu ekologi salah satu kajiannya itu bagaimana mempelajari interaksi yang terjadi di antara komponen lingkungan, ya. Dan ternyata pendekatan itulah yang digunakan di dalam pengetahuan lingkungan. Nah, walaupun sekali lagi berbeda, kalau ekologi itu nanti pendekatannya ilmiah, kalau pengetahuan lingkungan itu pendekatannya lebih ke pemecahan masalah. Jadi tidak menggunakan pendekatan ilmiah, gitu, ya. Tapi pekerjaannya ilmiah juga sih sebenarnya. Jadi Anda bisa lihat di sini, jadi melalui ekologi Anda bisa lihat sini. Jadi ada identifikasi, pahami, dan selesaikan. Ini sih pendekatannya, ya, karena sekali lagi ekologi lah yang bisa membelajarkan kita bagaimana interaksi antar faktor lingkungan yang terjadi. Nah, sebenarnya masalah-masalah yang kompleks dan saling terkait itu ya akibat dari aktivitas manusia yang memanfaatkan sumber daya alam, di mana produk dari pemanfaatan sumber daya alam ini bisa kembali lagi ke lingkungan, ya, pembangunan dan lain sebagainya akan kembali ke lingkungan dan seringnya menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan, dan ini pencemaran dan perusakan lingkungan ini akan mengancam sumber daya alam dan juga populasi manusia, gitu. Jadi populasi manusia akan seperti ini. Sebenarnya ini ada interaksi. Ini mohon maaf, ini harusnya ada satu tanda panah lagi. Ya, jadi setiap manusia memanfaatkan sumber daya alam pasti akan menghasilkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Nah, melalui pengetahuan lingkungan inilah kita akan memahami sejauh mana kontribusi kita agar kerusakan lingkungan itu ditekan, minimal perilaku kita sendiri. Nah, ini kalau Anda lihat bedanya ruang lingkup ekologi dan pengetahuan lingkungan. Ya.
Ini ekologi, ini pengetahuan lingkungan dari aspek manusia, manusia di luar ekosistem, walaupun sekarang ada ekologi manusia. Ya. Sementara pengetahuan lingkungan justru manusia dalam ekosistem dan dominan. Ya, berbeda. Unit kajiannya ekosistem, kalau pengetahuan lingkungan itu adalah ekososiosistem. Jadi ada ekosistemnya dan sistem sosialnya. Ya. Karena ada pendekatan manusianya. Falsafah kajiannya, kalau ekologi ilmu dasar, kalau pengetahuan lingkungan itu ilmu terapan. Ya, ilmu terapan. Cara kajiannya, ini metode ilmiah, sementara pengetahuan lingkungan pemecahan masalah. Ya. Kemudian pendekatan, ini disiplin atau multidisiplin, jadi ini masih dalam satu bidang. Ya. Dan sementara di pengetahuan lingkungan itu interdisiplin atau transdisiplin, seperti Anda lihat tadi. Ada IPA, IPS ya masing-masing. Sementara kalau ekologi ya kalaupun ada ya masih dalam sekup IPA saja. Ya, multidisiplin gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan jelas. Nah, ini sebenarnya tujuan pengetahuan lingkungan ini. Jadi perlu Anda pahami bahwa pengetahuan lingkungan ini muncul ya, bukan ujug-ujug, bukan tiba-tiba. Tapi ini muncul karena Indonesia mensepakati tentang pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Dan Indonesia dulu sudah mengikuti konvensi lingkungan hidup di dunia. Dan di situ dihasilkan sejumlah kesepakatan dan masing-masing negara harus menjalankan program yang sudah disepakati itu. Nah, salah satunya itu adalah dengan memunculkan mata kuliah pengetahuan lingkungan. Ya, makanya di perguruan tinggi seperti ITB dan tempat lainnya ini masih tetap dipertahankan. Walaupun saya tidak tahu sekarang ya, sudah terlalu lama tidak pernah mengetahui tentang ITB yang terkini gitu ya. Walaupun saya dan Pak Wahyu sama-sama alumni ITB ya. Jadi ini memberi pengetahuan dan kesadaran agar manusia mampu mengelola sumber daya alam dengan melakukan pembangunan berkelanjutan. Ini nanti sustainability development. Itu juga yang terbaru ada 17 ya. Itu yang baru disepakati di dalam pembangunan berkelanjutan. Ya, melakukan pembangunan berwawasan lingkungan. Jadi kalau dulu lingkungan itu menjadi objek, sekarang menjadi subjek dalam pembangunan. Merencanakan, mengatur dan memanfaatkan tata ruang dengan dasar ekologi tadi. Ya, tidak semaunya walaupun ya Anda bisa lihat sendiri ya. Ketika kepentingan lebih dominan, ekonomi lebih nomor satu ya di Wadas sekarang ini mungkin masih terjadi pemaksaan seperti itu. Mencegah, menganalisis, dan menanggulangi dampak kegiatan, berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai pembina lingkungan. Ini yang diharapkan terakhir dari mahasiswa sih sebenarnya ya. Jadi yang lainnya mungkin kalau Anda sudah dapat jabatan ya, sesuai dengan tupoksinya. Tapi kalau yang terakhir ini, berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai pembina lingkungan itu yang diharapkan. Sehingga kita menjadi orang yang ramah terhadap lingkungan. Orang yang sayang dengan lingkungan ya, orang yang bermanfaat bagi lingkungan gitu. Ini yang diharapkan untuk itu. Ya. Jalur yang digunakan pendidikan sedini mungkin ya. Ada formal ya, seperti ini formal itu mata kuliah khusus ya. Dulu sebelum kurikulum berubah di SD, SMP, SMA itu ada mata pelajaran lingkungan hidup. Kemudian ada kepentingan lain, lingkungan hidupnya ditiadakan, tidak tahu kemana. Jadi wajarlah kalau masyarakat sekarang menurun pemahamannya tentang pentingnya lingkungan. Ya. Nah, kemudian juga ada yang non-formal. Non-formal ini diselenggarakan oleh lembaga-lembaga non-formal tentunya ya. Nah, siapa? Ya banyaklah, LSM dan lain sebagainya yang peduli tentang lingkungan, yang memberikan sejumlah pelatihan, seminar, dan lain sebagainya yang
memberikan informasi-informasi yang terkait dengan bagaimana mengelola lingkungan dengan baik gitu ya. Kemudian informal ini biasanya ya dilakukan oleh kita di dalam keluarga. Misalnya memberikan contoh pada anak atau pada adik atau pada siapa saja, jangan buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Kemudian ada pelatihan, pengetahuan dan keterampilan mengelola, mencegah dan menganalisis dampak. Ini ada kursusnya. Kemudian pembinaan sikap, ini juga tadi sudah dikelola oleh LSM. Dan yang menarik adalah tukar informasi, diskusi, seminar yang terus-menerus dilakukan, apalagi dengan adanya pandemi, ada hikmah baru bahwa sekarang seminar itu tidak perlu membutuhkan uang yang banyak, karena tidak perlu ada transportasi, tidak perlu menginap gitu ya. Cukup dari tempatnya masing-masing, fokus dengan jalan seperti ini sehingga tukar menukar lebih efisien lagi ya, tentu efektif ya. Nah, dengan cara seperti itu informasi bisa saling bertukar satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang masuk ke pengertian lingkungan hidup. Jadi Anda bisa lihat di slide ini, segala sesuatu di luar organisme hidup. Luarnya kan di tanda kutip ya. Itu ada yang sifatnya abiotik, ada yang sifatnya keadaan, dan yang biotik. Ya. Abiotik saya kira Anda sudah tahu ya, makhluk tak hidup ya, bukan benda mati. Kalau benda mati berarti dia pernah hidup. Ya, makhluk tak hidup. Keadaan ini kondisi. Ya, kondisi itu apa? Ya, yang menyebabkan lingkungan misalnya panas, dingin, lembab, itu kondisi. Mungkin kalau di perairan kandungan oksigennya, atau mungkin kadar garamnya, keasamannya, kesadahannya, itu termasuk keadaan. Dan biotik adalah organismenya. Nah, ketika bicara lingkungan hidup, kita ada di dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dan Undang-Undang 23 1997, jadi di sini Anda bisa lihat definisinya agak berbeda. Karena ini hasil politik dan untuk kepentingan manusia sebenarnya, karena semua aturan-aturan itu suka tidak suka kalau bicara tentang etika ya pendekatannya lebih ke antroposentris ya, karena memang diizinkan sampai tingkat tertentu ya. Jadi berdasarkan undang-undang ini yang diperbarui tahun 97 di Undang-Undang Nomor 23. Jadi apa yang maksud dengan lingkungan hidup itu? Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Ya, jadi di dalamnya ada hayati, non hayati, ya mungkin buatan, di dalamnya ada sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi komponennya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 diperoleh oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 ya bertambah seperti ini. Tidak hanya abiotik, keadaan, dan biotik saja ya. Jadi definisinya ada tambahan ya. Ini paling tidak yang berbeda ya. Jadi ini yang ini apa maksudnya ini? Ternyata maksudnya ada lingkungan di dalam tubuh kita sebenarnya. Ya. Apa dasarnya ini ada komponen abiotik dan biotik dan juga keadaan. Anda lihat di mana Anda temukan ini? Jihan? Di mana kira-kira Anda temukan lingkungan seperti ini? Izin menjawab, Pak. Ya, di mana? Mendapat lingkungan biotik dan abiotik. Ya. Yang ada di dalam tubuh organisme. Ini kan di luar kan, tapi ternyata di luarnya kan diberi tanda kutip. Iya. Ya, itu di mana kira-kira? Belum terbayang, Pak. Oh, belum terbayang.
Iya. Ada yang tahu? Izin Ya. menjawab. Iya, boleh. Siapa ini? Anastia, Pak. Ya, Anastia. Ya, misalnya di dalam organ-organ tubuh seperti itu, Pak. Misalnya untuk kegiatan, untuk yang abiotiknya itu seperti mineral yang diserap oleh tubuh ataupun enzim begitu. Lalu untuk keadaannya misalnya suhu, pH yang ada dalam organ tubuh. Lalu untuk biotiknya ya berarti mungkin simbiosis di dalam organ tubuh sendiri seperti misalnya ada Escherichia coli ataupun organ itu sendiri. Jadi itu di mana kita temukan? Di dalam tubuh, Pak, di dalam organ tubuh. Iya, di dalam organ tubuh. Kalau di otot tidak, kalau di jantung tidak, di pembuluh darah tidak. Misalnya di mana? Usus. Jadi dari rongga mulut sampai anus ya. Jadi sepanjang saluran pencernaan itu sepakat termasuk lingkungan. Ya, kenapa? Karena di situ ada kondisi. Kalau nggak percaya kan kalau yang sudah ngambil mikrobiologi gitu ya, sekali saja ke medium yang kita buat, tunggu beberapa hari, ya, di situ muncul ya berbagai kadang-kadang jamur sudah pasti dan bakteri ya macam-macam bakteri gitu. Dan terus gitu ya ke saluran pencernaan, lambung kondisinya sangat asam, usus basah, dan biasa di situ juga ditemukan berbagai macam organisme, terutama di usus halus dan usus besar ya. Kalau lagi kurang disiplin, ya sering kita temukan berbagai parasit di sana. Ya Escherichia coli selalu ada ditemukan di usus besar ya. Begitu ya. Baik, terima kasih ya Anastia ya. Berikutnya, makanya beda lingkungan secara ekologis ini ya. Manusia komponen dominan ya, jadi beda lingkungan secara ekologis, jadi bedanya dengan pengetahuan lingkungan ini ya. Manusia menjadi komponen dominan menyertakan perilaku manusia, kemudian memasukkan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya, mengenal wilayah administrasi. Kan di ekologi kalau burung migran yang sering bermigrasi pada saat musim dingin di Australia, maka dia akan migrasi ke Asia Barat biasanya ya. Nah biasanya istirahat dulu di Pulau Rambut di Kepulauan Seribu ya. Jadi kalau lagi beruntung kita bisa melihat berbagai jenis burung migran di sana ya. Burung migran di sana ya. Dan ketika datang kan nggak pernah ditanya visanya mana, paspornya mana, kan tidak ya. Tapi kalau manusia, iya, kalau tidak ada kerjasama bebas visa ya jangan ditanya ya, nggak boleh masuk. Itu bedanya. Yang maksud dengan mengenal wilayah administrasi ini. Kalau yang 3 di atasnya saya kira cukup jelas ya. Baik, berikutnya biosfer ini tempat makhluk hidup ya, lingkungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Jadi biosfer ini ya tempat di permukaan bumi yang bisa dihuni sebenarnya ya. Bumi merupakan satu-satunya planet dalam tata surya yang dihuni manusia. Sampai saat ini belum ada pengetahuan yang bisa menjelaskan tempat lain ya. Mars katanya ada bisa dihuni, ya ternyata hasil penelitian tidak memungkinkan. Dan bahkan ada yang yang pernah berkunjung ke Mars itu dipertanyakan benar sampai ke sana, Marsnya yang mana gitu. Itu pokoknya masih banyak sekarang itu. Semakin terbuka informasi itu ya. Betul seperti itu ya, dan lain sebagainya. Ya ingat teori Darwin itu ternyata hasil telaahan dan lain sebagainya. Ya banyak bohongnya juga gitu ya yang dihasilkannya itu. Kajian-kajiannya itu ya walau alam gitu ya. Namanya juga teori ya. Nah, teori itu belum tentu benar. Nah, ternyata sekali lagi manusia itu punya iman, nalar, akal budi. Jadi manusia itu
berbeda dengan hewan gitu ya. Jadi manusia memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Ya berbagai hal yang tidak mungkin dilakukan oleh organisme yang lain di muka bumi ini. Dan manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya selalu melakukan kegiatan. Nah, kegiatan ini jelas akan mempengaruhi kondisi bumi, karena nanti populasi manusia kan bertambah terus. Tadinya kan 2 ya. Ya, tadinya 2, sekarang berapa? 5 miliar, 7 miliar ya. 7 ya. 7 miliar. Setengahnya ada di Cina ya. Anda bayangkan. Ya. Kemudian kebutuhan, jumlah dan kebutuhannya juga sangat variatif ya. Dan kondisi bumi juga sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi, sosial, budaya, dan iptek. Ya, negara-negara maju Anda bisa lihat bagaimana lingkungan hidupnya dibandingkan dengan negara berkembang atau belum mampu gitu ya, belum maju maksud saya. Ya, itu jelas berbeda. Jadi sekali lagi, dan ini jelas akan menimbulkan dampak. Dampaknya apa? Bisa macam-macam. Bisa dampak, tapi kita tahu bahwa pembangunan itu tujuan utamanya sih untuk memberikan dampak positif. Tapi tidak 100% itu bisa menghasilkan dampak positif. Selalu saja ada dampak negatif. Ada dampak negatif inilah tentu yang berupaya diminimalisir agar tidak ya mengancam kehidupan manusia. Ya. Ini kita lihat macam-macam lingkungan hidup. Jadi ternyata banyak gitu kategorinya lingkungan hidup itu. Ada lingkungan hidup alami, lingkungan hidup binaan, dan lingkungan hidup sosial. Lingkungan hidup alami, Anda bisa lihat definisinya. Lingkungan dalam pengertian ekologi belum dimodifikasi oleh yang namanya manusia. Manusia beradaptasi sepenuhnya, dan ada saling ketergantungan, mantap, dan seimbang. Nah, ini agak susah kita temukan ya, ketika manusia menjadi bagian dari komponen lingkungan hidup gitu ya, dan ada di dalamnya. Agak susah menemukan kondisi yang seperti ini. Mungkin orang Dayak gitu ya yang ada di pedalaman, mungkin orang Baduy dalam mungkin masih seperti ini. Tapi di luar itu agak sulit kita menemukan lingkungan hidup alami seperti ini. Ya. Di bawah di situ ada parafrase alam dan kehidupan saling mempengaruhi. Itu hipotesa dari Gaia. Gaia itu Dewi Bumi katanya. Nggak tahu yang mana Dewi itu. Ya. Tapi ini ada tulisannya seperti ini. Jadi bumi seperti keadaannya sekarang karena kehidupan. Dan kehidupan seperti sekarang karena bumi gitu. Jadi alam dan kehidupan saling mempengaruhi. Ngerti nggak? Ya. Jadi bumi keadaannya seperti sekarang karena ada aktivitas manusia kan? Ya. Nah, kemudian kehidupan yang sekarang juga karena bumi gitu. Jadi saling mempengaruhi gitu kan. Bumi dikelola oleh manusia dan berubah kan. Nah, perubahan itu ternyata mempengaruhi manusia, kehidupan manusia. Gitu memang yaitu sesuatu yang normal, yang wajar gitu ya. Antara manusia dengan lingkungannya, atau tadi katakan kehidupan dengan bumi, ya memang saling berinteraksi satu sama lainnya, saling mempengaruhi. Ya, itu. Banyak nanti yang kita pahami bersama gitu ya. Sebagai contoh, ketika bensin murah, maka banyak kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin diproduksi. Dan dampaknya apa? Pencemaran lingkungan meningkat, bahan bakar itu semakin menurun, dan itu menyebabkan manusia harus beralih memikirkan. Memikirkannya apa? Membuat kendaraan yang tidak lagi menggunakan sumber energi bensin tadi kan. Ya, dibuatlah mobil listrik dan lain sebagainya. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, kalau misalnya menggunakan mobil listrik, apa dampaknya? Pasti akan menurun penggunaan
BBM berbahan dasar minyak bumi gitu ya. Nah, apa dampaknya? Dan kita tahu bahwa penggunaan BBM dari minyak bumi itu akan menghasilkan polutan yang lebih banyak. Sementara kalau dari listrik pasti lebih sedikit. Apa dampaknya terhadap bumi? Mungkin bumi pencemarannya bisa ditekan atau menurun. Dan itu menyebabkan manusia mungkin bisa lebih nyaman lagi. Maksudnya begitu kurang lebih. Dan ini adalah salah satu contoh ya bagaimana perubahan kondisi atmosfer di beberapa planet karena terkait dengan kehidupan. Jadi Anda bisa lihat bumi ya tanpa makhluk hidup, bumi dengan makhluk hidup bandingkan. Kalau Mars, Venus sampai sekarang kan kalau Anda tinggal di Venus ya dijamin lah jadi keripik. Ya, temperaturnya sampai sekarang kan masih 447 derajat Celcius. Mars itu masih 53 derajat Celcius katanya, ya. Kemudian bumi sebelum ada penghuni Anda bisa lihat ya. Sebelum ada penghuni Anda bisa lihat di situ kisarannya 240 sampai 340 derajat Celcius. Ya. Sangat panas juga gitu ya. Tapi setelah ada kehidupan, Anda bisa lihat perubahannya sangat drastis. Ya, sangat drastis. Suhu permukaan plus minus 13 derajat Celcius. Gitu. Silakan dihitung saja nanti ya. Karena pernah minus 70, ya, pernah tertinggi 40 gitu ya. Gitu. Rata-ratanya kurang lebih lah ya. Minus 70 di mana ditemukan? Ya, di dekat kutub lah. Rusia dan sekitarnya di situ. Amerikanya di Kanada ya, dekat kutub utara dan di kutub selatan juga sama. Nah, di negara-negara Eropa Barat yang lainnya ya paling-paling minus 30, 35 sampai minus 35 ya saya pernah menikmati ya. Masih bisa bersepeda. Tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Jadi seperti itu. Kemudian yang terpanas mungkin badai panas ya 45 derajat saja sudah banyak membunuh ya. Seperti yang sudah-sudah gitu. Baik. Jadi ini informasi tambahan. Ini lingkungan hidup alami itu ya digambarkan kurang lebih seperti ini. Ya, Anda bisa lihat. Orang tidak nebang pohon, jadi segala kebutuhan diambil dari pohon jadi tanpa merusak pohonnya dan lain sebagainya. Tapi ini mah orang modern ya. Anda bisa lihat naiknya pakai alat yang bagus ya untuk naik ke tebing gitu ya. Nah, itu. Kalau orang yang aslinya itu kan ya tidak pakai peralatan panjat tebing seperti ini. Ini namanya juga gambar lah ya. Begitu ya. Nah, ini karakteristiknya tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini juga sama lingkungan hidup alami. Nah, kalau di lautan mungkin iya gitu ya. Ketika alat yang digunakan masih tradisional gitu. Jadi belum sampai merusak atau mengeksploitasi sumber daya alam di laut secara besar-besaran gitu ya. Karena beda dengan daratan. Lautan yang seperti 2/3 ya. 2/3 luas permukaan bumi itu masih banyak yang belum dikenal oleh manusia, yang belum diketahui. Ya, yang kedalamannya bisa 13 km ya, kedalaman 13 km itu seperti apa? Ya, ada apa dan sangat luasnya. Ya, kadang-kadang saya dengar cerita nelayan yang melaut di Tasik Selatan, itu kan Samudra Hindia ya. Itu di tempat-tempat tertentu katanya sering ketemu dengan ikan yang ukurannya bisa 10 kali lipat perahu atau kapal yang dia miliki katanya. Artinya kan luar biasa gitu ya. Baik, ini kondisi lingkungan hidup binaan. Jadi ini dikelola, dimodifikasi, dibentuk, ditentukan dengan menggunakan dan dipengaruhi oleh daya nalar, akal budi, ilmu, teknologi, dan
sistem sosial, budaya serta ekonomi ya oleh manusia gitu. Tujuannya agar efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh manusia lebih optimal lagi gitu ya. Contoh daerah pertanian, peternakan, desa dan kota, juga bendungan, itu adalah lingkungan hidup binaan. Apa karakteristiknya? Kita lihat ini karakteristiknya. Ya, karakteristiknya. Anda bisa lihat ini. Ada tempat industri, kemudian sawah, lahan pertanian gitu ya. Ini karakteristiknya dampak teknologi dan budaya menonjol. Ya. Jelas. Di tempat yang teknologinya maju, ketika akan menanam atau memanen pastilah pakai traktor khusus. Tapi di tempat yang teknologinya seperti di kita ya manual dengan tangan gitu ya. Karena luas lahan pertaniannya tidak seperti di tempat lain gitu ya. Jadi dulu waktu saya punya kesempatan di tempat orang itu lihat kebun gandum lah ya. Gitu, bukan sawah ya. Kebun gandum itu sejauh mata memandang, Anda bisa bayangkan. Jadi kalau tidak pakai teknologi yang memadai, Anda bisa bayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memanen gandum seluas mata memandang itu. Itu. Ya. Tidak mantap perlu subsidi energi. Anda bayangkan kalau sawah tidak disubsidi energi, apa energinya itu? Pupuk. Ya. Kemudian disiangi, tahu disiangi ya, bukan pakai listrik ya. Jadi gulmanya dibuang. Jadi yang boleh ada hanya padi saja. Ya. Terus perlu pengairan kan? Kan padi saat ditanam pertama tanam lalu harus dikeringkan dalam beberapa hari. Ternyata itu penting untuk apa? Untuk mengendalikan hama-hama yang bisa merusak padi di usia muda. Ya. Lalu setelah disiangi diberi pengairan lagi, diberi pupuk dan lain sebagainya. Jadi ketika itu tidak dilakukan, apa yang terjadi? Yang terjadi pasti bukan padi yang akan tumbuh, tapi justru gulmanya. Ya, komponen biotik dan abiotiknya tidak seimbang, labil, betul. Ya, tadi hanya yang boleh hidup itu adalah yang diinginkan oleh yang namanya manusia. Lingkungan hidup sosial ini kesatuan ruang dengan sejumlah manusia yang hidup berkelompok sesuai dengan suatu keteraturan sosial dan kebudayaan bersama, gitu. Ya, jadi sekelompok manusia ingin hidup bersama, membuat aturan bersama, disepakati bersama, diawasi bersama, gitu ya. Itu yang disebut dengan lingkungan hidup sosial. Lingkungan hidup sosial itu ada dua, mikro. Di dalamnya ada keluarga, misalnya ada individu. Individu punya lingkungan, ya termasuk. Karena begini, anak ke-1, anak kedua, anak ketiga itu pasti berbeda kan. Ya, lingkungan satu dengan yang lainnya. Jadi anak yang pertama, ya karena pertama ya dapat kamar yang begini. Yang kedua dan seterusnya. Nah yang keempat, dia nggak punya kamar, yang kasihan ya. Nggak ya, harus dibuatkan. Gitu. Kemudian lingkungan hidup sosial juga ada yang masuk kategori makro, itu desa, kota, negara, karena ada sistem pemerintahan di sini. Kalau mikro itu belum ada sistem, katakanlah hanya kesepakatan atau bahkan diatur oleh ibu bapaknya. Ya, gitu. Baik. Nah, lingkungan hidup sosial itu seperti ini kan, sudah ditunjukkan. Ya. Jadi di dalamnya ada norma, pranata, sanksi, ada kontrol, ada stratifikasi, ada dinamika sosial. Ya, norma itu aturan-aturan yang sudah disepakati kan, yang harus ditaati. Ya, pranata itu bagaimana, kalau norma itu kan aturan-aturan, kalau pranata bagaimana cara berperilaku kan. Contoh, kalau makan di restoran, ada orang lain di situ, ada teman Anda juga. Tapi kan tidak boleh kaki itu ke atas meja sambil makan kan.
Nah, itu pranatanya seperti itu ya. Kemudian siapa yang melanggar norma atau pranata bisa saja disanksi. Nah, sekarang dengan PPKM ya, kontrol semakin ketat, ya tidak boleh sembarangan orang. Ya, dan kita tahu dengan adanya lingkungan hidup sosial itu tadi di dalam lingkungan mikro saja ada bapak, ibu, ya, ada anak pertama, anak kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, kalau di tingkat desa ada kepala desa, ada sekdes, ada masyarakat dan lain sebagainya, ada ketua RT, ketua RW dan seterusnya gitu ya. Nah, di dalamnya pasti ada dinamika sosial, ada perubahan-perubahan terkait dengan tadi norma pranata sanksi yang terkait dengan sosial tadi. Pasti ada perubahan karena pasti ada kesepakatan-kesepakatan yang terus diperbaiki tentunya untuk tadi kehidupan bersama. Gitu. Nah sekarang begini besok karena ya sekarang sih sudah tidak saatnya seperti itu perbaiki. Atau awalnya sih misalnya aman-aman saja, lalu tiba-tiba ada kejadian yang luar biasa, banyak begal, sehingga seluruh daerah itu tertutup gitu ya. Lingkungan fisiknya berubah, boleh saja seperti itu. Ya. Nah, ini agak susah, nggak kelihatan di mana ya. Saya tempatkan, nggak mau juga di sini dulu aja. Jadi manusia itu pasti masing-masing punya status dan peran kan, ya pasti gitu, ya status dan peran siapapun, ya. Kemudian sisi lain manusia itu juga makhluk sosial, ya. Yang namanya makhluk sosial itu tidak mungkin hidup sendirian, ya, tidak mungkin hidup sendirian. Oleh karena itu agar status perannya terekspresikan dan bisa hidup bersama-sama sehingga makhluk sosialnya bisa terekspresikan, maka terbentuklah kelompok sosial yang dikenal dengan masyarakat. Nah, ini ketika ini terjadi, maka disepakatilah sejumlah sistem sosial, ya, sistem sosial yang dipengaruhi oleh budaya dan pasti punya sistem nilai. Ya, Anda tahu sendiri di Sunda, di Jawa, di Bali, di Dayak itu pasti berbeda-beda budaya dan sistem nilainya gitu ya. Nah, dengan adanya sistem sosial yang disepakati, maka interaksi antar masyarakat atau antar manusia di dalam kelompok sosial itu menjadi teratur, ya. Maka tadi muncullah norma, pranata, sanksi, kontrol dan stratifikasi. Ada ketua adat, ya. Kemudian ada penegak aturan, ada tukang kontrolnya dan lain sebagainya, ya. Nah, dinamikanya itu tadi norma pranata dan lain sebagainya yang disebut dengan sistem sosial ini bisa berubah. Penyebabnya bisa endogenik karena keinginan dari masyarakat di dalam itu sendiri atau pengaruh dari luar, ya, pengaruh dari luar, dan perubahannya itu bisa sifatnya fisik maupun non fisik gitu. Ya, non fisik itu misalnya sepakat sini masyarakatnya ingin jadi orang-orang yang soleh gitu dan lain sebagainya, dibuatlah sistem misalnya ada kesepakatan bagi yang muslim misalnya ditetapkan bersama-sama, tentu harus ada kesepakatan maghrib mengaji misalnya, isya subuh sholat berjamaah gitu, itu kan tidak masalah gitu. Yang penting kan tadi tidak ada pemaksaan, tapi hasil kesepakatan bersama, ya. Bentar, kok tidak mau ini? Ini, ya, baik. Jadi itu kan tadi ada dinamika sosial, maka bagaimana kondisi sekarang gitu, ya. Kalau Anda lihat, mengapa bagaimana lingkungan hidup dewasa ini, gitu. Kita lihat dulu, ya, akar masalahnya. Ini peledakan penduduk. Peledakan penduduk ini jumlah penduduk yang terjadi dalam waktu singkat, ya.
Itu karena laju reproduksinya yang tinggi gitu. Peledakan penduduk ini menyebabkan terjadinya peledakan Butz-Sarman. Peledakan Butz-Sarman itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada sandang, papan, pangan, dan termasuk pengobatan, pekerjaan, pendidikan. Ini adalah Butz-Sarman. Ya. Nah ini meningkat. Apa dampaknya? Ini akan terjadi peningkatan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Lingkungan menjadi lebih intens lagi, ya, dimanfaatkan untuk memperoleh sumber daya alam. Apa saja? Ada yang materi, energi, ya, keanekaragaman, ruang, dan waktu ini dimanfaatkan habis-habisan. Dampaknya bisa macam-macam. Ya, kalau tidak terkendali, dampaknya itu bisa menimbulkan, misalnya sumber daya alam akan mengalami erosi gen. Lalu ada kepunahan, ada resistensi, ada terjadi mutasi, dan bisa saja cadangan menjadi menipis di segi sumber daya alam. Di lingkungan, erosi, longsor, banjir terjadi di mana-mana. Pada musim kemarau, tanah menjadi sangat gersang dan susah untuk ditanami sehingga kekurangan produksi pangan misalnya. Lalu pencemaran, terjadilah perubahan iklim dan lain sebagainya. Jadi ini bisa saja terjadi. Dan ini apa dampaknya? Ini akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Ya, ini sudah dialami, sudah, ya, sudah dialami. Tapi manusia tadi kan punya nalar, punya kemampuan berpikir ulang, mampu mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan, dan manusia juga punya keinginan untuk memperbaiki yang masih kurang baik gitu ya. Maka dilakukanlah reevaluasi pengelolaan lingkungan. Ya, nanti akan kita tahu bagaimana perubahan dari waktu ke waktu lingkungan kita karena pemanfaatan lingkungan yang berlebihan, sehingga manusia sadar apa yang dilakukannya itu ya sangat-sangat merusak lingkungan, sehingga perlu dievaluasi, sehingga pembangunannya itu perlu diperbaiki. Dan dari kesepakatan itu, maka dari hasil reevaluasi, pembangunan itu harus berwawasan lingkungan. Gitu. Ya, begitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Halo, tidurkah semuanya? Oh tidak ya? Bapak izin bertanya. Iya boleh. Siapa ini? Jihan, Bapak. Iya boleh, Jihan. Jadi tadi itu kan sistem sosial itu bisa berubah ya Pak? Yuk. Karena adanya dinamika sosial gitu. Terus tadi Jihan belum terlalu paham terkait dengan, tadi itu Bapak sempat sedikit menyebutkan terkait penyebabnya itu endogenik dan juga eksogenik. Nah itu tuh contoh real misalnya dalam kehidupan sekarang itu seperti apa gitu Pak? Kemudian yang dimaksudkan dengan fisik dan non-fisik itu juga seperti apa Pak? Di situ masih. Makasih Pak. Iya, makasih. Berarti tadi mungkin tidak tersampaikan karena mungkin sinyal jelek ya. Rasanya saya sudah sedikit menjelaskan tadi ya, tapi nggak masalah. Jadi sebentar, tidak susah ya. Sebentar saya macet. Cancel dulu. Yang Anda ini kan, ya, yang ini kan tadi yang Anda tanyakan. Iya Bapak. Ya. Jadi sistem sosial ini pasti akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, ya. Jadi norma, pranata, sanksi, kontrol ini bisa saja berubah, gitu ya. Nah, misalnya dinamika sosial ini antara lain bisa penyebabnya endogenik. Endogenik itu berarti dari mana? Dari kelompok masyarakat itu sendiri, gitu. Ya, apa penyebabnya? Misalnya aturan ini sudah tidak sesuai lagi karena ternyata aturan ini
apa namanya, tidak dibutuhkan lagi. Kita butuh aturan-aturan yang baru agar interaksi antar masyarakat di sana lebih baik lagi. Yang selama ini mungkin katakanlah apa namanya, interaksi mereka itu sangat kurang, sangat individual. Lalu bagaimana cara membuatnya itu? Maka dilakukanlah suatu kesepakatan bersama yang bisa meningkatkan silaturahmi di antara mereka. Boleh saja seperti itu. Dan itu pasti akan merubah. Jadi yang tadinya tidak pernah ada ketemuan misalnya tiap minggu pagi gitu ya dan lain sebagainya, lalu disepakati, ya boleh saja gitu. Ya. Itu yang endogenik ya, karena memang keinginan masyarakat sendiri kan. Yang gampangnya kalau misalnya di tingkat RT atau RW gitu ya. Itu juga kan, nah, kalau di tingkat yang luas tentu ada aturan-aturan baru. Ya, seperti Anda tahu sendiri, bagaimana perubahan-perubahan aturan yang terus berubah dari waktu ke waktu, dan itu memang diinginkan oleh masyarakat. Makanya kalau ada aturan yang diberlakukan misalnya di dalam suatu kota, negara, itu kan perlu aspirasi masyarakat. Tujuannya apa? Ya untuk diketahui, dipahami bersama supaya bisa ditaati gitu. Itu kalau datangnya dari dalam gitu ya. Tapi kalau yang eksogenik itu kan ekso berarti dari luar. Ya. Ini contoh ya, yang terbaru di tempat saya, di RW saya gitu. Awalnya tidak, tempat kami itu terbuka. Ya. Tapi ternyata tiap malam itu ada gangguan terus. Ada masyarakat yang di luar lingkungan kami yang datang dan membuat masalah. Gitu, Jihan ya. Lalu bagaimana? Ya disepakatilah ngeronda gitu ya. Nah, tiap malam. Itu kan ada aturan baru kan? Ya, dibuatlah seperti itu. Lalu ternyata kan kami harus kerja, kami harus apa namanya, besok itu kan ya semua ya, kalau yang besoknya Sabtu Minggu yang libur nggak masalah, tapi kalau hari kerja masalah kan? Muncul kesepakatan lagi. Apa kesepakatannya? Supaya gangguan itu bisa diminimalisir, maka bagian-bagian yang terbuka dari RW kami itu ditutup, dibuat pagar dan dikunci pada jam-jam tertentu. Kan di situ ada perubahan fisik dan non fisiknya ya. Begitu Jehan. Ya. Itu contoh yang sederhana. Ya. Nah, itu. Nah, di sini ada yang tahu tentang erosi gen? Vivi mungkin tahu apa erosi gen itu? Halo Apipi. Apipi Mutiarani. Halo. Oh, APP langsung hilang. Ada yang tahu? Rista. Menurut saya Pak, kalau misalnya ini siapa ini? Halo, ini siapa? Belum. Raise hand ya, supaya ada di halaman depan. Nge-freeze kayaknya Pak, Ristanya. Oh, nge-freeze. Yes ya. Ya. Kalau ngomong langsung karena pakai yang lebih kuat gitu ya. Apa? Ada yang tahu erosi gen? Ya, raise hand ya, supaya kelihatan.
Jadi kalau erosi gen itu seperti katanya erosi itu berarti kehilangan ya Bapak. Kalau gen itu gen. Jadi bisa diartikan kalau erosi gen itu bahwa kehilangan sumber daya dari genetiknya. Biasanya dari kehilangan hewan ataupun tumbuhan. Jadi keragaman dari tumbuhan ataupun hewan pun juga semakin berkurang. Ya, gitu ya. Sebagai contoh yang paling mudah mungkin kan kita tahu padi itu dulu dari rawa ya, lalu didomestikasi. Yang lain tidak boleh tumbuh. Lalu manusia itu kan cerdas ya, kemampuan nalarnya hebat gitu. Ya, sudah didomestikasi, lalu dilakukanlah penyilangan dan lain sebagainya, bahkan sampai rekayasa genetik, dan lupa ya padi yang dari rawa itu terlupakan, hilang begitu saja gitu ya, sehingga spesies padi aslinya itu yang berasal dari rawa hilang. Padahal itu adalah nenek moyang padi yang kita nikmati sekarang gitu ya. Nah, itu yang terlupakan itu bisa dikategorikan juga erosi gen ya. Baik, saya kira kita lanjut ya. Ini pola pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Jadi prinsipnya ada berapa ini 7 prinsip ya. Jadi tadi setelah sadar dan reevaluasi, maka dikembangkanlah pembangunan ke depan itu harus berwawasan lingkungan ya dan berkelanjutan. Jadi prinsipnya ini. Ya, sekarang itu ada SDGs ya Pak Wahyu ya. Ya. Ada SDGs yang dan ada di kementerian, tiap kementerian sudah ada program ke arah sana, karena itu sudah disepakati bersama. Dan itu bentuk pembangunan berkelanjutan di abad 21 ya. Nah, cirinya itu Anda bisa lihat peningkatan pembangunan untuk menghalau kemiskinan. Jadi menghalau kemiskinan, bukan membuat kaya seseorang dan kemiskinan terus bertambah gitu. Peningkatan kualitas pembangunan. Jadi kualitas pembangunan tidak hanya fisik saja, tapi non fisik, pendidikan, ya, kesalehan dan lain sebagainya itu menjadi sangat penting. Terpenuhnya Butsarman. Butsarman ini tadi kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan, papan, pendidikan dan lain sebagainya ya. Gitu. Kemudian mengusahakan tingkat kependudukan yang stabil dan tertopangkan kehidupan sustainable ya. Jadi artinya apa? Tadi memang tekanan terhadap sumber daya alam itu semakin meningkat ketika populasi penduduk pertambahannya tidak terkendali. Oleh karena itu harus ada program bagaimana pertambahan penduduk itu tidak liar ya, tapi bisa diprogram sedemikian rupa dengan pertambahannya bisa diprediksi dari waktu ke waktu. Ya, sehingga sarana prasarana dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk masyarakat itu bisa direncanakan dengan baik gitu ya. Kemudian meningkatkan dan melestarikan fungsi dan fondasi sumber daya alam. Jadi fungsi dan fondasi sumber daya alam ini dalam pembangunan berwawasan lingkungan itu dimanfaatkan untuk kepentingan sekarang, tapi tidak habis-habisan. Jadi dimanfaatkan dengan menjaga fungsi dan fondasinya yang bisa digunakan terus-menerus oleh generasi berikutnya. Berorientasi teknologi yang terkendali artinya teknologinya itu yang ramah lingkungan. Ya. Lalu ini yang penting ya, mengkaitkan ekonomi, ekologi dan teknologi. Ekologi itu yang lingkungan ya. Jadi ternyata setelah konvensi lingkungan hidup itu ya di Rio, lingkungan atau kajian ekologi itu terhadap lingkungan itu menjadi subjek di dalam pembangunan. Jadi lingkungan menjadi subjek pembangunan juga. Jadi kalau ada satu lingkungan ada emasnya, tapi kalau lingkungan itu
ditambang misalnya, itu ternyata bisa menyebabkan kehilangan sumber daya alam yang bisa yang menopang kehidupan di sekitarnya. Ketika itu hilang hutannya, maka menyebabkan bencana-bencana yang luar biasa misalnya seperti itu. Dan bisa kehilangan sumber daya alam lain misalnya terkait dengan keanekaragaman hayati. Nah, ketika itu dipertimbangkan ternyata kerugiannya jauh lebih besar, ya harusnya sih tidak boleh ditambang. Begitu, maunya begitu ya. Baik, itu tentang lingkungan hidup dan aspek terkaitnya. Dan sekarang kita lihat beberapa pandangan tentang lingkungan hidup. Ya. Nah, pandangan yang pertama, pandangan ketuhanan. Ini sebenarnya nanti bagian dari satu kajian lagi yang akan kita bahas ya terkait dengan etika lingkungan ya. Jadi pandangan yang pertama, karena sekali lagi manusia itu di setiap tempat akan diwarnai dengan budaya sistem nilainya masing-masing gitu ya. Gitu. Jadi ini sudah kita tahu bersama kan ya. Kalau di Islam saya tidak tahu, mohon maaf di agama yang lain. Kalau di Islam kan manusia itu khalifah fil ardh. Artinya wakil Allah di muka bumi kan. Artinya kalau wakil Allah ya dia harus mampu menjaga, memelihara dan lain sebagainya selain memanfaatkan kan. Oleh karena itu kalau Anda lihat dari slide ini, Tuhan menciptakan alam dengan segala isinya untuk dimanfaatkan dan dipelajari oleh manusia ya. Jadi sudah diberi kewenangan. Jadi kalau buruk ya tanggung jawabnya manusia. Tapi jangan salah, manusia itu memiliki dua sifat. Jadi kalau dua sifat ini kadang-kadang dimiliki oleh satu manusia. Ya. Dan manusia itu selalu dekat dengan setan, gitu ya. Bukan selalu dekat, didekati terus oleh setan atau iblis yang memang berupaya terus agar manusia melakukan kerusakan, gitu. Tapi jangan salah, manusia pun memiliki kemampuan untuk mengatasi godaan setan atau iblis tadi. Makanya nanti muncul pada manusia itu ada sifat yang baik, bertanggung jawab, dan membina gitu ya. Nah kalau ini yang mewarnai jiwanya, dirinya gitu ya, dan ketika diberi kesempatan mengelola lingkungan dengan baik, dia bisa saja jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, dan lain sebagainya. Maka tindakan-tindakannya ini karena memiliki sifat yang baik, maka dia akan mengelola lingkungan dengan bijaksana. Ya, jadi tidak pada saat jadi bupati atau gubernur, dia tidak segera mencari ganti uang untuk mengganti dana yang digunakan pada saat kampanye gitu ya, sehingga nggak peduli lingkungan rusak dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dia bisa membuat kebijakan-kebijakan yang mampu dengan bijaksana mengelola lingkungan gitu ya. Tapi di sisi lain ya, kalau dia mendengar bisikan setan, maka yang muncul bisa yang ini. Ya, merusak, tamak, serakah, ya, sampai-sampai dengan cara seperti ini nggak peduli gitu ya, kekayaannya luar biasa, ya. Jadi kalau mau di karungan uangnya itu sudah tidak mungkin lagi, ya. Banyak yang seperti itu dan tidak peduli dengan lingkungan. Yang penting dia dapat untung gitu. Ya, Anda bisa lihat kejadian itu terjadi di mana-mana sekarang ini. Ya. Sampai-sampai masyarakat sekitar dikorbankan. Ya, sampai ada satu daerah dulu sebelum tambang itu ada, itu tidak pernah banjir daerah itu. Kalaupun banjir hanya hitungan hari sudah surut. Nah, setelah ada tambang, apa yang terjadi? Banjir bisa terjadi 1 bulan.
Anda bayangkan banjir 1 bulan seperti apa. Ya, itu yang bisa terjadi. Lalu pandangan yang berikutnya, ya, bentar ini ngehang. Ya, pandangan berikutnya Anda bisa lihat ini ada 2 pandangan, ya, pandangan kosmogoni, ya, pandangan kosmogoni dan pandangan posibilisme. Halo, suara saya masih terdengar ya? Masih Oke, Bapak. Bapak. Ya, oke. Siti Nurhopipah, tolong dibaca nih, yang pandangan kosmogoni. Baik Pak. Apakah suaranya terdengar? Bagus. Ya, pandangan kosmogoni terdapat pada masyarakat desa dan primitif. Manusia merupakan bagian ekosistem. Bila manusia merusaknya, maka dampaknya pada manusia juga. Ada tabu atau pantangan untuk merusak lingkungan sehingga berperilaku arif terhadap lingkungan. Semua, Pak? Itu aja dulu. Jelas nggak? Okay. Menurut Siti jelas nggak ini? Halo, gimana Pak? Ya? Putus-putus barusan Pak? Iya, jelas nggak menurut Siti ini pandangan kosmogoni ini? Iya jelas, tapi saya kurang mendalam Pak. Apanya yang kurang mendalam? Ya jadi kan manusia itu bagian dari ekosistem. Yuk. Kalau dia merusaknya, maka dampaknya itu akan dirasakan oleh manusia itu juga. Iya. Jadi apanya yang tidak paham? Nah, jadi ini sinyal saya yang jelek atau terletak di desanya gitu, jadi gimana ya? Masyarakat desanya itu sinyal kayak yang ini. Oke, ada. Sinyalnya kurang bagus ya Pak Wahyu atau di tempat saya saja? Ya, kurang bagus itu. Ya. Oke, Siti. Tangan gitu. Ya, Siti, ya sinyalnya itu, kurang Pak. Bagus ya. Ya, cukup. Makasih ya Siti. Jadi halo, ya cukup. Ya, sinyal Siti itu kurang bagus ya, sampai ke kami. Kalau saya masih terdengar ya dengan baik ya. Jadi kadang-kadang tidak baik itu karena sinyal dari sumber, kadang-kadang sinyal yang menerima ya. Itu. Ini ciri khas dari pembelajaran daring ya Pak Wahyu ya. Gitu. Jadi kalau Anda lihat, Anda cermati dari pernyataan ini, jadi pandangan kosmogoni ini biasanya ditemukan di masyarakat desa yang ketergantungan terhadap lingkungannya sangat kuat. Ya, teknologi modern belum mereka miliki, jadi mereka betul-betul sangat tergantung dengan lingkungannya, dan mereka punya paham bahwa ketika lingkungan dirusak, maka mereka akan kehilangan sumber daya yang dia butuhkan. Oleh karena itu, mereka betul-betul menjaga lingkungan itu supaya tetap baik gitu. Sehingga bagaimana upaya untuk mengatasi agar kerusakan tidak terjadi, sehingga kadang-kadang mereka membuat tabu atau pantangan untuk merusak lingkungan. Sehingga perilakunya itu sangat arif terhadap lingkungan itu. Di mana ya Baduy Dalam lah contohnya yang sampai saat ini masih terjadi ya, memelihara pandangan ini. Bahkan mereka ketika bertani saja gitu ya, bertani saja, mereka tidak pernah menjual hasil panennya untuk kepentingan ekonomi. Ya. Tapi betul-betul hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja. Ya. Jadi sebenarnya dia bisa tanam padi itu setahun 3 kali. Tidak, mereka cukup 1 kali atau 2 kali asal kebutuhan dalam setahun itu bisa terpenuhi.
Ya dampaknya apa? Ya kerusakan lingkungan bisa dikurangi dan lain sebagainya. Gitu. Mudah-mudahan jelas ya. Bahkan di beberapa tempat, misalnya kalau Anda lihat di mana ya, grass carp itu di Kuningan ya Pak Wahyu ya. Ya itu ada ikan kahayangan gitu ya. Untuk apa? Menjaga agar populasi ikan itu tetap stabil. Sehingga dijaga itu ikan dewa dan lain sebagainya gitu ya. Enggak, itu bukan. Itu di beberapa sungai di Kalimantan, kemudian di mana Sumatera. Di Sumatera itu ada terkenal dengan lubuk larangan ya. Yang sungai itu boleh diambil ikannya hanya pada waktu-waktu tertentu. Hanya satu kali, setelah itu dibiarkan mereka tumbuh berkembang biak gitu. Sehingga ya lingkungannya betul-betul terjaga baik seperti itu ya. Gitu. Dulu ikan tadi ikan dewa, ikan maser sih sebenarnya ya. Grass carp itu di sepanjang Cikapundung sebelum tahun 90-an masih banyak ditemukan. Orang sini nyebutnya kike gitu ya. Itu ikannya enak. Ya. Sekarang ya Anda sudah tahu rusak. Ikan itu sudah tidak ada lagi. Ya, sekarang banyak orang yang suka melepas liarkan lele dumbo gitu ya. Itu kayak kemarin di awal tahun Imlek itu mereka bisa melepaskan lele dalam jumlah besar dan kita tahu lele itu sangat rakus dan itu dia adalah pendatang dan itu bisa merusak lingkungan. Ya, banyak terjadi. Bahkan sekarang jenis ikan kecil benter kata orang Sunda itu hampir sudah tidak ditemukan. Kenapa? Karena pemangsanya sangat banyak lele itu. Pandangan berikutnya, mudah-mudahan jelas ya, yang kosmogoni, pandangan posibilisme. Lingkungan memberikan pilihan dikembangkan manusia. Manusia dapat memilih alternatif yang tersedia di lingkungan dengan menggunakan ilmu teknologi. Silakan, tapi harus bertanggung jawab. Jadi gunakanlah teknologi ilmu yang atau budaya yang dimilikinya, karena ketika dikelola dengan baik ya pastinya hasilnya juga pasti baik gitu ya. Ini pandangan optimis ya. Pandangan optimis kalau Anda lihat ini dari pandangan kependudukan, pandangan optimis dan ada pandangan pesimis. Yang pesimis dulu itu disampaikan pandangan optimis itu begini, banyak bagian bumi yang tidak dihuni. Ya. Banyak wilayah yang dulu berpenduduk lebih padat, Yerusalem 2.720.000 orang. Ya, zaman Nero dulu, wah sebelum Masehi ya Pak Wahyu ya, Nero itu ya. Ya, lalu tahun 966 berkurang justru, jadi 2.629.000. Sinai dulu 3 juta orang. Bayangkan, Sinai itu dulu 3 juta orang. Sekarang kosong. Mau pindah ke sana? Ya, tidak mau Pak. Anda sekarang menjadi gurun gitu ya. Nah, begitu ya. Jadi lingkungan tidak bertambah buruk sekalipun penduduk bertambah. Lingkungan buruk karena apa? Kemerosotan moral. Ya. Dan sumber daya alam rusak juga karena kemerosotan moral. Tadi sisi setannya yang mewarnai. Ya, tamak, rakus, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan lain sebagainya. Itu yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Ya, gitu. Nah, pandangan pesimis, ya, peningkatan populasi itu menyebabkan perpecahan sosial, ada kaya dan miskin. Ya, sanitasi jadi masalah, kesehatan jadi masalah, cadangan sumber daya alam makin menurun, ya, kualitas lingkungan jadi menurun. Ya, yang pesimis seperti ini. Kenapa? Karena ketika mengelola lingkungannya itu tidak dengan bertanggung jawab. Ya, begitu. Itu
pandangan-pandangan tentang lingkungan hidup. Nah, sekarang kita lihat bagian terakhir, status dan peranan manusia dalam lingkungan hidup. Ya. Status manusia sebagai komponen biotik, sepakat, ya, bersifat aktif, dapat mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Jadi hanya manusia yang bisa mengubah hutan belantara jadi sawah, hutan belantara jadi hotel, ya. Jadi kalau Anda datang nanti yang Muslim pergi haji gitu ya, melihat Madinah, melihat Mekah gitu ya, hotel-hotel yang ada di sekitar Masjidil Haram, Madinah itu ya dulu tahun berapa ya? Saya pertama ke sana itu tahun 2001 kalau nggak salah ya. Tahun 2001 itu pinggir-pinggir itu masih jelas itu gunung-gunung batu ya, batu hitam. Ya, sangat jelas. Kemudian yang kedua 2016 kemarin ya, 6 tahun yang lalu ternyata yang dulu saya pernah lihat itu gunung-gunung batu sekarang menjadi hotel-hotel yang besar-besar ya, luar biasa. Ya itulah kemampuan manusia gitu ya. Nah, berikutnya ya dengan teknologi bisa melakukan itu semua ya. Lalu dominan terhadap makhluk hidup lainnya. Anda bisa lihat ya, laju pertumbuhan tinggi menyebabkan jumlah menjadi yang terbesar. Ya. Biomasa juga biomasa juga tertinggi. Rata-rata biomasa basah katakanlah 60 kg dikali dengan berapa jumlah penduduknya itu katakan tadi 7 miliar ya. Jadi Anda bisa bayangkan. Kemudian organis struktural juga tertinggi. Ada presiden, ada wakil presiden, ada RT, RW ya dan lain sebagainya. Lalu organisasi antar individu juga tertinggi ya. Maksudnya apa? Jadi individu yang satu dengan yang lainnya itu juga punya keterikatan, punya kemampuan komunikasi dan lain sebagainya yang luar biasa. Tidak seperti semut. Kalau ketemu saling mendekatkan kepalanya satu dengan yang lainnya. Bahkan kalau harimau ketemu jantan dengan jantan berantem yang ada. Ya, karena tidak boleh jantan asing datang ke daerah teritorinya dan lain sebagainya. Ya. Nah, mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai budaya dan sistem sosial. Ini yang menyebabkan manusia menjadi dominan di muka bumi ini. Ya. Gitu. Nah, peran manusia ya, jadi yang tadi ini adalah status manusia. Kemudian peran manusia adalah perampok, karena tadi dengan jumlah manusia berikut dengan berat tubuh manusia, biomasanya tadi, pastilah manusia itu menjadi pengkonsumsi sumber daya alam tertinggi di muka bumi ini. Ya. Kemudian perombak, jelas perombak. Kenapa? Karena ternyata manusialah yang mampu mengubah ekosistem alami menjadi ekosistem binaan. Bahkan bisa merubah gunung menjadi perumahan. Bisa merubah gunung batu menjadi hotel seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, perombak dia. Pengotor, ya, karena penghasil limbah, sampah, B3, ya, menghasilkan asap pabrik, asap dari mobil dan lain sebagainya dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan manusia juga bisa menjadi penyebab evolusi. Ya, tadi sudah dikatakan ya, dengan domestikasi bebek yang tadinya mampu mengerami, tidak bertelur di mana saja tapi di sarangnya, ternyata bebek sekarang kehilangan kemampuan itu karena domestikasi ya. Penyebab mutasi ya. Kemudian mampu merekayasa genetika ya. Kita tahu salah satu contohnya yang menarik adalah bagaimana berhasilnya menyisipkan gen dari ngengat ke padi, yang mana dinding sel padi itu menjadi tahan tusuk kurang. Ya. Dan juga jangan salah, manusia itu
penyebab terjadinya penyebaran. Di Australia itu secara alami tidak ditemukan selain ular, burung, dan mamalia berkantung, serta buaya gitu ya. Nah sekarang mamalianya umumnya adalah selain mamalia yang berkantung, ternyata sekarang ada mamalia yang tidak berkantung. Ada unta, ada kerbau, ada kelinci, ada tikus, ya, dan menjadi masalah di sana. Siapa penyebarnya? Manusia. Ya. Kemudian pembina yang luar biasa selain peran yang tadi dalam tanda tanya negatif gitu ya. Ternyata hanya manusialah yang bisa melakukan pembinaan lingkungan. Manusialah yang mampu mengelola lingkungan dengan bijaksana, manusialah yang bisa mengatur tata ruang dengan baik, dan hanya manusialah yang bisa melakukan pelestarian. Gajah besar tidak mampu melakukan seperti ini. Jadi itu peranan manusia ya, dan materi untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi tentang pengertian lingkungan hidup ya. Pak Wahyu, mangga ada yang ditambahkan gitu ya Pak Wahyu. Sudah cukup sebenarnya, mungkin memfokuskan saja bahwa untuk jadi posisi makhluk hidup itu merupakan posisi manusia itu merupakan satu posisi yang bisa mengubah lingkungan hidup ya, karena memang dia mempunyai dominasi. Ya, oleh karena itu peran penting makhluk hidup itu dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jadi dia bisa berada di sisi kanan atau di sisi kiri. Di sisi kanan itu artinya dia baik sebagai pembina, kalau di sisi kiri dia sebagai eksploitator. Jadi dia bisa berdampak negatif bagi lingkungan, dia bisa berdampak positif bagi lingkungan. Nah, itu tergantung dari persepsi atau cara pandang manusia itu terhadap lingkungan. Apakah dia melihat lingkungan hidup itu sebagai modal untuk sepenuhnya untuk keuntungan manusia, ataukah dia berbijaksana dalam memanfaatkan lingkungan sehingga selain dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, juga memikirkan bagaimana lingkungan hidup itu bisa beregenerasi sehingga kondisinya dan secara kualitas maupun kuantitas terus ada, sehingga ini bisa menjadi modal untuk peningkatan kesejahteraan manusia untuk generasi yang akan datang. Itu mungkin itu saja Pak Seben yang bisa saya sampaikan. Makasih. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Masih ada, kita sampai 2.40 ya. 10 menit lagi lah. Kalau yang ditanyakan, silahkan. Daftar hadir sudah dibuatkan ya? Sudah Bapak. Oh, makasih Mutia. Jadi kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Mumpung masih ada waktu. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan sampai di sini aja ya Pak Wahyu. Ya, jadi sekali lagi tugasnya mohon tadi project based learning, jadi kami selalu memantau, mohon dicermati studi kasusnya, nanti mungkin akan disampaikan di waktu-waktu tertentu lah ya, terutama nanti setelah berdiskusi tentang masalah lingkungan ya. Oh iya Pak, sebelum saya lupa untuk kelompok 1 ini book chapternya ya, tugasnya. Iya, boleh gitu ya. Jadi itu salah satu proyeknya, ya, proyek. Ya. Baik. Kalau tidak ada, cukup ya. Bapak izin bertanya. Oh iya, silakan, Ulfa. Tadi sebelumnya dijelaskan tentang adanya spesies dari rawa padi yang hilang. Nah, bagaimana untuk bentuk antisipasi reoksigen gitu Bapak, agar spesies tertentu yang memang banyak dikembangkan itu tidak hilang gitu spesies aslinya? Ya, seperti yang baik itu di Filipina ya. Spesies kebetulan kan di situ ada IRI ya Pak Wahyu ya. Jadi universitas yang memang punya tempat untuk menyimpan produk-produk pertanian dengan baik gitu ya.
Jadi mereka dijaga betul. Ya artinya karena erosi gen itu sudah terjadi, ya yang penting jangan sampai terulang lagi gitu. Jadi artinya walaupun kita sudah tidak membutuhkan gitu ya, itu perlu kita jaga gitu, itu apa namanya, itu kita perlu lestarikan. Jadi walaupun secara ekonomi mungkin sudah tidak menguntungkan, tapi dikembangbiakan dalam luas terbatas, misalnya di lembaga-lembaga penelitian, tentu itu harus dijaga. Itu tindakan yang bisa dilakukan ya, dan bahkan yang paling menyedihkan itu kepunahan sebenarnya. Jadi keanekaragaman hayati di Indonesia itu kan termasuk yang luar biasa ya. Di hutan-hutan tropis itu kan keanekaragaman yang paling hebat di muka bumi ini ya. Jadi dengan kondisi lingkungan yang hangat sepanjang tahun, air terdapat sepanjang tahun ya, itu bisa menyebabkan, bisa menghasilkan keanekaragaman hayati yang luar biasa gitu. Nah, yang luar biasanya lagi, sebelum keanekaragaman hayati itu kita ketahui, sebelum itu kita manfaatkan, sudah hilang lebih dulu karena hutannya dibabat habis ya Pak Wahyu. Iya, itu yang menyedihkan sekali. Kalau erosi gen mungkin karena terlupakan gitu ya, karena pengetahuan kita yang lemah gitu ya. Tapi yang paling menyedihkan itu tadi. Padahal kita tahu dari akar sampai puncak pohon yang bisa ketinggiannya 100 meter itu ada berbagai jenis spesies hewan, tumbuhan, bakteri, jamur, ya dan lain sebagainya di sana. Ya, yang pasti dia punya manfaat buat kehidupan. Itu. Nah, sebelum diketahui saja sudah hilang. Kenapa? Karena habitatnya dibabat habis. Karena ternyata habitat daerah tropis itu, ya hutan di daerah tropis itu, ya cadangan sumber dayanya itu justru ada di tegakan pohon, bukan di tanahnya. Jadi ketika pohonnya ditebang habis, ya permukaan tanahnya menjadi terbuka, sekali terjadi hujan, maka sumber daya untuk pertumbuhan dan perkembangan itu dalam waktu singkat bisa cepat hilang. Sehingga apa? Susah untuk ditumbuhi oleh tanaman yang baru gitu. Ya. Dan itu akan mendorong apa? Mudahnya terjadi proses penggurunan gitu. Ya. Ingat Gurun Sinai. Gurun Sinai itu dulunya hutan lebat. Karena keserakahan manusia, kan tadi ada catatannya kan 3 juta ya. Sekarang Anda bisa lihat, sudah jadi gurun. Seperti itu. Begitu ya. Jadi melalui pengetahuan lingkungan ini juga Anda semakin mengenal bahwa di lingkungan kita itu tersedia berbagai sumber daya alam, baik yang sudah kita tahu manfaatnya maupun yang belum tahu kita manfaatnya, dan itu perlu kita jaga kelestarian. Ya, itu mungkin. Ada lagi? Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Sania tidur? Tidak, Bapak. Oh ya, syukur. Takutnya tidur gitu ya. Baik, kalau tidak ada lagi, insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jadi tadi yang dapat tugas book chapter, ya mohon. Jadi book chapter itu kan tadi yang ditayangkan, itu PPT-nya, itu ringkasannya, penjelasan lengkapnya ada di saat saya bicara mungkin ya gitu ya Pak Wahyu ya. Atau Anda tambah dari berbagai buku sumber lainnya. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Kita tutup saja dengan hamdalah bagi yang muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kegiatan selama 100 menit ini dicatat menjadi amal soleh buat kita semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, mohon izin saya untuk, tapi kalau saya lab duluan ini bisa mati semua ya. Oke lah, saya izin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab karena saya
host, jadi langsung mati semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.